Definisi injeksi intrakutan. Memberikan obat melalui suntikan intrakutan dan intradermal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Istilah intradermal berasal dari kata intra yang berarti lapis dan dermis yang berarti sensitif. Intrakutan yang pertama adalah pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Kedua, memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat. 3. Membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. 4. Menghindarkan pasien dari efek alergi obat. 5. Digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan. 6. Pemberian vaksinasi. Prosedur pemberian obat injeksi intrakutan. Yang pertama, jelaskan kepada pasien mengenai tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Prosedur kerja. Pertama, cuci tangan. Kedua, pasang sarung tangan. Ketiga, periksa kembali order obat. 4. Siapkan obat. 5. Letakkan peralatan dan obat ke dekat pasien. 6. Posisikan pasien senyaman mungkin. 7. Letakkan pengalas dan bengkok dekat dengan area yang akan diinjeksi. 8. Buka obat. Isi speed sebanyak 0,1 ml dan larutkan dengan aqua bibis bila perlu. Buang udara dalam speed. Tutup kembali, kemudian masukkan ke dalam bak injeksi. 11. Pilih area penusukan, kemudian lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol. 12. Lakukan menyuntikan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 15-200 dari permukaan kulit. 13. Masukkan obat perlahan-lahan hingga terjadi gelembung. 14. Tarik speed tanpa melakukan massage. 15. Tandai daerah suntikan, tunggu 10 menit. Perhatikan reaksi pasien. Bila ada rasa gatal, berarti pasien alergi terhadap obat. Akan tetapi, jika tidak ada rasa gatal, lanjutkan pemberian obat. 16. Rapikan pasien. 17. Rapikan alat. Dan yang terakhir adalah cuci tangan. Selanjutnya adalah contoh-contoh obat yang biasa digunakan untuk injeksi intrakutan. Yang pertama yaitu nama obatnya adalah vaksin BCG dengan nomor obat 1173P2. Indikasi adalah sebagai imunisasi untuk mencegah tuberkulosis. Kedua, pengobatan dan pencegahan karsinoma in situ kandung kemih, serta profilaksis tumor papiler pasca reseksi uretra. Selanjutnya, kontraindikasinya, jangan mengonsumsi obat ini jika mempunyai kondisi medis seperti yang pertama, hipersensitif, gangguan respon imun, TBC aktif, demam, infeksi saluran kemih, infeksi HIV, leukemia, limfoma, dan terapi kanker, serta antibiotik dan terapi radiasi. Untuk dosisnya sendiri, dewasa berikan dosis 0,1 ml melalui injeksi lambat ke otot deltoid.
Otot deltoid adalah otot yang membentuk kontur bulat bahu manusia atau sering disebut otot bahu umum. Yang kedua, untuk anak-anak usia lebih dari 12 bulan diberikan dosis 0,05 mili melalui injeksi lambat ke otot deltoid pula. Untuk efek sampingnya, pembengkakan kulit parah yang berlangsung dalam 2 hari atau 3 hari, demam tinggi, kelelahan ekstrim, nyeri tulang pada bagian kaki, serta perubahan kulit tak terduga ketika diberikan injeksi. Obat yang kedua yaitu 0,1 ATS ditambah 0,9 ICL. Indikasinya menetralisir endotoksin dari kuman tetanus dan difteri. Kontraindikasi pada penggunaan untuk kasus tetanus dan difteri, kontraindikasi pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas pada imunoglobin G dan imunoglobin A. Dosis ATS 0,1 mili secara intramuskular. Efek samping, reaksi alergi, reaksi anafilaktik seperti sulit bernafas atau menelan, mata bengkak, rasa lelah, mendadak, kulit kemerahan dan gatal, demam, radang, dan sendi nyeri otot. Selanjutnya adalah 0,1 mili vaksin sel diploid. Untuk indikasi, mencegah rabies, vaksin yang aman, efektif. Untuk mencegah rabies sebelum dan untuk jangka waktu setelah terpapar virus seperti gigitan anjing dan kelurahan. Untuk kontradiksi, pasien yang memiliki reaksi alergi berat seperti anafilaksi terdapat dosis sebelumnya atau terhadap komponen vaksin. Karena vaksin hepatitis B, rekombinan mengandung sel ragi alergi, sel ragi juga menjadi kontradiksi. Untuk dosis, untuk orang dewasa 20 mcg atau mili vaksin diberi 3 kali dengan rekomendasi jarak dosis kedua minimal 4 minggu. Untuk efek samping, vaksin yang aman dan jarang menimbulkan efek samping. Sebagian individu yang diberikan hanya mengalami minimal seperti rasa pegal, nyeri, kaku, kemerahan, atau bengkak di lokasi injeksi selama 1-2 hari.